Selamat sore teman-teman. Kita ini habis dari San Picasso Center. Hari ini Mama tidak masak. Jadi kita tadi stop di San Picasso Center ke McDonald. Cuma aku sempat nggak videoin. Terus sekarang salju lagi. Say hi Bas. Halo. Oke. Halo. Kita ini mau ke tempat parkiran. Tuh teman-teman. Saljunya turun. Saljunya turun. Jalanan salju. Gitu. Kita mau ke parkiran dulu, kita mau jalan pulang. Lanjut nanti. Halo. Sekarang kita udah sampai. Jadi tinggal let me open this one. Jadi kita tinggal jalan keluar. Ini kita habis parkir di basement ya. Soalnya ini turun salju lagi teman-teman. Jadi harus parkir di basement. Here. Hi. On my right side, bus. Go that way. No, it's more. It's better here, come. Oke. Anakku yang cowok mau lewat di tempat lain. Oke. Kemarin itu aku di-prank sama cuaca. Jadi cuacanya naik turun ya, minus, habis itu plus, minus, plus gitu. Beberapa hari kemarin itu cuacanya plus. Aku kira nggak akan turun salju atau nggak akan jadi es gitu loh. Ternyata jadi aku parkir di luar kan teman-teman. Ternyata itu ternyata mobilku kacanya frozen. Jadi ternyata malamnya itu minus teman-teman. Jadi bener-bener kacanya itu susah banget dikerok ya. 2 hari kena prank. Jadi sekarang biar nggak kena prank lagi, aku masukin ke parkiran basement gitu. Ini anakku bawa chicken nuggets. Baby chicken nuggets. bawa chicken nuggets yang belum sempat kita makan. Tapi ini bakalan dingin sampai di rumah. Kita tadi lupa bawa tas soalnya. Gitu. Aduh. Dingin teman-teman. Oke, kita lanjut di rumah. Ini diperkirakan turun jadi -7, -8 gitu. Di sini ya, di tempat kita tinggal. Anakku yang cowok udah nungguin, dia udah sampai duluan. Oke teman-teman, lanjut di rumah. Oke teman-teman, welcome back to my YouTube channel Cielmo. Teman-teman, aku ini barusan udah pulang. Tadi kita ke McDonald ya. Kebetulan karena ini weekend dan emang aku sengaja nggak masak hari ini, jadi aku bisa ajak anakku ke McDonald. Maaf banget, aku nggak sempat videoin waktu kita di McDonald karena banyak orang di situ. Cuma sekarang aku mau videoin, sekarang aku mau bikin dinner teman-teman. Cuma karena kita hari ini udah makan malam ya, jadi aku buat dinernya karena besok aku mulai kerja lagi. Ini aku buat dinernya untuk besok malam dan beberapa hari ke depan ya teman-teman ya. Dinernya apa? Jadi teman-teman, hari ini aku mau bikin lamb soupe atau sup daging domba atau bisa dibilang forikol ya. Di sini istilahnya gitu. Forikol ini adalah makanan yang biasa dimakan saat musim dingin atau musim salju karena seperti sup ya, hangat gitu. Jadi enak kalau musim dingin seperti ini makannya sup-supan gitu yang hangat-hangat. Yuk, ikutin aku masak ya. Jadi teman-teman, bahan yang dibutuhkan cuma ada 2, yaitu ini aku dapatnya bukan daging forikol, tapi aku dapatnya lamelor. Aku delivery dari Uda, jadi ada lamelor. Jadi nggak apa-apa, kita masak ini aja. Sama-sama daging domba atau lamb. Cuma ini kayaknya nggak terlalu banyak tulangnya gitu loh teman-teman. Cuma tetap enak untuk dibikin lamb soupe atau forikol ya gitu. Beda sedikit sih teman-teman, forikol sama lamb soupe itu. Kalau forikol itu lebih baik ke
tulangnya ya, dan itu dagingnya daging vorikol gitu. Kalau ini lamelor, tapi ini cuma bisa juga dibikin kayak vorikol gitu. Dan daging domba ini sekitar 1 kiloan, 1,152 kilo tulisannya. Terus juga kol atau kubis. Jadi bahannya gampang, cuma daging ini, daging domba dan juga kubis. Bagaimana bumbunya? Bumbunya cuma garam sama merica atau black pepper ya gitu. Yuk, ikutin aku masak. Oke teman-teman, ini dagingnya udah aku cuci, tapi sebelum aku potong dagingnya, aku mau dipritilin atau dikupas kolnya ya. Terus kita mau cuci. Ini kita potong, kita sobek-sobek. Nggak perlu disobek kecil-kecil ya teman-teman ya, soalnya ini nanti kalau dimasak bakalan mengecil sendiri gitu loh. Jadi aku biasanya cuma aku lepas sehelai demi sehelai gini. Oke, kolnya segini mau kita cuci dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kolnya udah dicuci. Sekarang waktunya kita menyusun. Oke teman-teman, jadi ini kolnya kita susun dulu di bagian bawah. Sebelumnya siapkan dulu ini salt atau garam, dan ini salt pepper ya, salt pepper atau merica hitam ya, atau lada ya, lada hitam. Dagingnya mau aku potong-potong dulu teman-teman. Jadi ini mau aku potong. Nah, segini aja. Karena ini dagingnya lumayan besar ya teman-teman ya, jadi aku potong bagi 3. Tapi tergantung teman-teman mau potongnya jadi 2 juga boleh. Ini tengahnya ada tulangnya, jadi nggak bisa dipotong jadi 2 kayaknya. Terus yang ini kita taruh lagi di tempatnya. Jadi kita bikin ini sebenarnya ada 2 lapis ini teman-teman. Nah, ini ada 2 lapis. Jadi kita potong-potong. Jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar teman-teman. Gitu. Nah, kayak gini aja potongnya. Daging tulangnya juga nggak perlu dibuang ya teman-teman ya, soalnya itu yang bikin enak. Oke, dagingnya udah dipotong-potong. Sekarang kita masukin ke panci. Aku mau cuci dulu. Jadi pertama kita dasarnya kita kasih kolnya ya teman-teman ya, disusun seperti ini. Kelihatan nggak teman-teman ya? Kelihatan ya, semoga kelihatan. Sampai menutupi bawahnya ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita kasih garam dan juga lada hitam, salt pepper. Setelah itu baru kita kasih daging ya teman-teman. Dagingnya juga kita susun seperti ini. Oke, terus kita kasih garam juga. Sama kita kasih lada hitam. Oke. Tadi di sisi bawahnya udah dikasih garam sama lada hitam ya, jadi nggak usah dibolak-balik lagi. Terus kita tutup pakai kol. Pakai kol lagi, dagingnya kita tutup. Jadi dagingnya kita tutup lagi sampai benar-benar tertutup.
Oke, lalu kita kasih lagi garam dan ada bubuk. Terus kita susun lagi nih lapisan ketiga ya teman-teman. Ini lapisan keempat ya. Pertama kol, daging, kol lagi, terus daging. Ya, ini lapisan keempat teman-teman. Kayak gini. Terus kita kasih garam. Dan kita kasih lada. Terus kita tutup lagi. Kolnya juga boleh yang banyak teman-teman. Soalnya nanti juga bakalan mengecil ya kolnya. Kita tutup lagi sampai tertutup. Oke, lapisan kelima, kasih garam dan kasih pepper. Terus kita taruh lagi di atasnya. Oke, kita kasih garam lagi dan kita kasih pepper. Oke, ini lapisan keberapa ini? Ke-6 ya, aku lupa. Oke, seperti ini teman-teman gitu. Jadi kalau ada daging lagi ditaruh di atasnya seperti itu. Gitu. Ini masakan tradisional khas Norwegia teman-teman ya. Dari mana aku tahu resep ini? Aku resep ini itu karena dapat dari atau diajarin dari ibu mertua teman-teman atau nenek Norwegia ya. Gitu. Oke, sekarang kita kasih air. Oke, ini udah dikasih air teman-teman. Airnya seberapa sih? Airnya itu jangan terlalu banyak ya teman-teman ya. Jadi airnya itu cukup sampai menutupi dagingnya aja gitu. Atau menutupi lapisan yang paling atas gitu aja teman-teman. Oke, ini kita masak pertama dalam api besar. Kita masak pertama dalam api besar sampai mendidih atau umop airnya. Terus habis itu kita kurangin apinya, kecilkan apinya, dimasak selama sekitar 2 jaman gitu. Kenapa harus dimasak selama 2 jaman gitu? Sampai dagingnya itu lembut dan dagingnya itu nggak keras, terpisah dari tulangnya gitu. Oke, ini kita tutup dan kita masak sampai airnya mendidih ya teman-teman. Ini aku kemarin pesan dari Uda. Ini adalah kentang teman-teman. Jadi ini adalah kentang. Jadi tadi aku nanya anakku yang cewek, jadi dia mau makannya minta makan sup dengdome ini dengan kentang gitu. Aku sebenarnya ada nasi, masih ada nasi di kulkas. Tapi karena mereka maunya biasanya makannya pakai kentang rebus, jadi ini aku akan bikinin kentang, aku akan rebus kentang ya teman-teman. Ini aku mau cuci dulu. Ini kayaknya 1 kilo ya. 1 kilo tuh ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini 14, 15. Kecil-kecil kentangnya teman-teman. Ini kentang organik kecil-kecil. Oke, ini kentangnya udah aku cuci. Terus ini aku mau dikupas kulitnya, atau di sini saya skrele ya. Skrele poteter. Kita kupas kulitnya. Ini kayaknya aku perlu tempat buat buang kulitnya. Yang aku pakai ini ya teman-teman. Ini nggak tahu kenapa biasanya kalau aku pesan kentang dari Uda ya, itu biasanya dapatnya yang lumayan besar-besar loh. Cuma ini dapatnya yang besar cuma 4 biji, yang lainnya tuh mini. Kentang mini nih. Kentangnya lagi inflasi. Gini, kecil. Nggak apa-apa. Yang penting bisa dimakan ya teman-teman.
Kenapa aku bikin lama supa ini dalam jumlah besar? Ini juga kentangnya bakalan aku masak semua. Ini ada kayak 14 biji ya. Kenapa teman-teman? Jadi biar buat dinner 2-3 hari ke depan teman-teman. Jadi aku nggak perlu masak lagi gitu. Jadi ini kalau udah matang, kentangnya direbus, habis itu airnya dibuang, terus kita taruh di Tupperware ya. Kentang yang udah direbus itu, terus kita taruh di kulkas gitu. Begitu juga supnya. Nanti kalau udah matang ya, kita taruh aja di sini di panci, itu bisa tahan sampai 3-4 hari gitu teman-teman kalau lama supa ini ya. Jadi tinggal dipanaskan aja gitu. Jadi tinggal kayaknya semakin lama itu semakin enak teman-teman. Jadi kalau bikinnya hari ini, malam ini, jadi makannya besoknya itu jadi menurutku ya lebih enak gitu loh. Jadi rasa dagingnya itu dan rasa kuahnya itu lebih terasa kaldunya dibandingkan kalau malam ini juga kita makan gitu loh teman-teman. Tinggal dipanaskan aja. Jadi setiap kali makan gitu loh. Jadi intinya menghemat energi untuk memasak setiap hari. Jadi mamanya nggak perlu memasak setiap hari, dan anak-anak kalau pulang sekolah besok ya, itu jadi mereka tinggal keluarin dari kulkas, ngambil secukupnya di piring, terus langsung diangetin di microwave ya teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, ini airnya udah mendidih ya teman-teman ya. Sekarang kita akan kecilkan apinya teman-teman. Oke, dan kita akan masak, tutup lagi. Masak sampai sekitar 2 jaman, atau dicek dagingnya sampai dagingnya benar-benar lembut dan lepas dari tulangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 pieces. Oke, ini udah aku kasih air. Airnya lumayan banyak ya teman-teman ya. Soalnya nanti bakalan agak menyusut airnya. Kita rebus kentangnya sampai kentang benar-benar lunak. Sembari menunggu sup lamanya atau daging dombanya matang, juga kentangnya matang, aku mau cerita dulu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini aku mau cerita tentang kegiatan anakku ya. Jadi kemarin anakku itu nginep di tempat temennya, teman dekatnya atau sahabatnya, anak yang cewek, karena mereka mau rollerblade ya istilahnya, atau di sini namanya shoiter gitu loh. Jadi kemarin mereka shoiter, terus sekarang udah pulang lagi, dan hari ini ngelihat dari salah satu aplikasi ya teman-teman ya, gimana cara membuat what is called again? Apple muffin eller apple kake? Apple muffin. Jadi anak yang cewek itu kreatif banget. Jadi dia sempat ngeliat dari aplikasi TokTok ya, cara membuat muffin apel, atau apa ya namanya? Di sini namanya apple muffin gitu loh. Jadi ini pakai air fryer ya teman-teman, nggak pakai oven karena ovenku masih nggak bener. Masih rusak karena belum dapat orang untuk ngebenerinnya. Jadi teman-teman, anak yang cewek berhasil membuat apple muffin atau muffin pakai apel atasnya itu di air fryer, dan itu rasanya enak banget teman-teman. Bentuknya seperti ini, aku kasih lihat ya teman-teman ya. Jadi ini bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi dia bikin 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 10. Cuma tadi kita udah makan sebagian, jadi ini kayaknya hasilnya sekitar 20-an tadi gitu. Kayak gimana bentuknya? Jadi ini kayak semacam muffin biasa. Bumbunya cuma mentega sama tepung terigu, juga pakai kanel ya. Kanel itu apa ya? Kayu manis ya, bubuk kayu manis teman-teman. Gitu, dikasih bubuk kayu manis, atasnya dikasih irisan apel. Jadi seperti ini. Dan ini enak banget teman-teman. Abaikan bentuknya ya teman-teman ya. Bentuknya emang kelihatannya aneh, cuma ini enak banget. Ada manisnya, ada asamnya dari apel, atasnya ini ada irisan apelnya teman-teman. Dan itu dalamnya juga lembut banget teman-teman. Aku udah nyobain dan aku suka banget. Suka banget ini gitu loh. Seperti itu teman-teman. Jadi anakku yang cewek ini kreatif banget. Dia suka bikin kayak perkuean gitu lah. Kalau aku jujur aja,
Kalau aku sendiri, aku lebih suka bikin kayak hidangan. Kayak makan malam hidangan gitu teman-teman. Tapi kalau untuk perkuean atau percake-cakean atau bikin bolu atau bikin kue gitu, aku masih agak takut-takut ya. Soalnya masih nggak berani. Dan kayaknya aku lebih suka kalau disuruh milih, lebih milih bikin kue atau bikin masakan gitu. Aku lebih memilih bikin masakan ya teman-teman ya. Gitu. Cuma ini anakku yang cewek ini dia bisa bikin kue kayak kue muffin pakai air fryer ya, jadi cuma kayak 10 menitan 15 menitan gitu. Terus bikin apple muffin gitu. Dan kemarin terakhir juga sempat bikin coklat muffin ya teman-teman ya, itu enak juga teman-teman gitu. Ini aku masih nunggu masakannya kelar, sup daging dombanya ya sama rebusan kentangnya kelar. Habis itu kita lanjut. Ini aku akan buat dinner besok ya, jadi nggak akan dimakan hari ini karena hari ini kita udah ke McDonald. Pesen apa di McDonald tadi? Aku tadi pesen chicken nuggets yang spicy sama pesen crispy chicken ya, Mac crispy chicken. Jadi ada burger, terus dalamnya ada crispy chickennya, chicken fillet gitu, dibikin crispy, terus ada saladnya, ada sausnya. Cuma di sini namanya spicy, tapi menurutku nggak begitu pedas gitu. Bukan nggak begitu, memang tidak pedas gitu. Jadi agak-agak kecewa. Cuma crispy chickennya enak sih teman-teman ya. Cuma kalau untuk tingkat kepedasannya itu benar-benar yang nggak pedas sama sekali gitu. Terus anakku yang cewek itu pesen what did you order in McDonald's? Chicken salsa. Jadi burger gitu, tapi namanya chicken salsa. Jadi ada saus salsanya di dalamnya, ada chickennya, ada ayamnya gitu. And chicken nuggets. And then fries. Ya, and fries. Ada kentang gorengnya juga, ada chicken nuggetsnya. Kita pesan yang 18 pieces. Kalau anakku yang cowok pesen Big Mac, burger Big Mac sama Fanta sama kentang goreng gitu. Jadi teman-teman, untuk info di sini kalau ke McDonald itu tidak akan pernah ada ayam goreng dengan nasi, dengan omelet, paket panas 1, panas 2, panas 3 dan seterusnya, itu nggak ada teman-teman gitu loh. Jadi yang dikangenin dari McDonald di Indonesia atau ya di Indonesia itu ada paket ayam gorengnya ya, karena aku selalu kalau setiap kali mudik kita selalu pesen di McDonald itu selalu paket panas, paket ayam goreng gitu. Tapi di sini cuma adanya burger dan isiannya baru isian beef atau isian ayam atau isian ikan gitu. Jadi yang dikangenkan itu di sini McDonald-nya seperti itu. Jadi kalau kita mau makan ayam goreng itu biasanya kita beli di KFC. Tapi di sini KFC itu tidak ada di Norwegia teman-teman. KFC itu adanya di Swedia. Jadi kapan-kapan kalau kita ke perbatasan lagi itu biasanya kita mampir di KFC gitu. 6 jam perjalanan ya teman-teman ya. 5 jam sampai 6 jam perjalanan mobil. Dan itu ada KFC teman-teman. Jadi kalau di Swedia itu ada KFC, di sini nggak ada. Tapi di sini ada gantinya, yaitu namanya kalau di dekat sini ada namanya fly chicken. Jadi kayak chicken fillet goreng gitu, crispy juga, dan itu lumayan enak juga teman-teman gitu. Tapi nggak ada nasi ya. Jadi kita harus pesen nasi sendiri atau kita harus bikin nasi gitu. Oke teman-teman, ini dagingnya udah matang ya. Ini nggak nyampe 2 jam teman-teman, soalnya ini dagingnya daging lamelor. Jadi ini aku udah cek, ini dagingnya udah lunak ya teman-teman ya, tuh udah bisa dipotong pakai garpu, udah bisa dipotong, udah bisa dicuil gitu. Jadi artinya udah lunak ya teman-teman ya. Cuma supaya kental airnya bisa kita tambah sedikit terigu teman-teman. Jadi ini ada terigu, ditaburin sedikit terus dicampur. Aku kasih sedikit tepung ya, biar kuahnya itu kental teman-teman, karena aku suka yang kuahnya kental ya. Itu tepungnya bisa
cairin dulu di mangkok pakai air rebusan ini ya. Cuma aku langsung aja aku taruh di sini. Soalnya aku juga suka kayak masih ada kayak merangkal-merangkalnya gitu teman-teman. Dan anakku juga suka. Gitu. Tergantung selera ya teman-teman. Aduh, ini ini berantakan. Tergantung selera ya teman-teman, mau kuahnya kental atau kuahnya encer, tergantung selera. Kalau aku sukanya kuahnya agak kental teman-teman gitu. Oke teman-teman, gitu aja. Sekarang ini aku mau dinginin, terus habis itu aku diamkan, bisa didiamkan di dalam panci juga, atau bisa juga kalau udah dingin bisa ditaruh di kulkas gitu. Juga ini kentangnya juga udah matang. Acara tesnya tinggal ditusuk pakai garpu. Nah, kalau bisa ketusuk dan nggak susah itu berarti udah matang ya teman-teman. Jadi ini tinggal ditiriskan kuahnya, habis itu didinginkan, didiamkan. Kalau udah dingin kita bisa taruh di Tupperware, masukin kulkas buat besok ya dimakan gitu. Ini aku mau tes dulu teman-teman kuahnya. Endul banget, kuahnya udah kerasa banget, kuah kaldu dari dombanya teman-teman ya, udah gurih banget. Jadi nggak usah ditambahin apa-apa. Dan ini tadi aku kasih akhirnya 3 sendok teh tepung terigu ya teman-teman ya. Jadi bisa agak kental gitu. Oke, gitu aja. Ini udah siap, tinggal didinginin. Besok bisa dimakan buat dinner buat beberapa hari ke depan gitu. Oke teman-teman, gitu aja video hari ini. Terima kasih yang udah nonton videoku hari ini dari awal sampai akhir. Jangan bosan selalu nonton videoku di Shalmo YouTube channel. Jangan lupa kalau teman-teman suka videonya, comment, like, share, and subscribe ya. Thanks for watching. See you in the next video. Bye!